Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Han. Film ini rilis pada tahun 2019. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seseorang melempar labu ke sebuah rumah. Penghuni rumah itu adalah Belly dan Harper. Belly sangat yakin bahwa yang melempar labu itu adalah pacarnya Harper. Karena hal itu, Belly pun meminta ke Harper agar memutuskan pacarnya saja. Karena menurut Belly, pacarnya Harper ini orangnya sangat kasar dan pecandu alkohol. Setelah itu Belly dan Harper pergi ke diskotik bersama teman mereka yang lainnya, yaitu Angela dan Mallory. Kebetulan pada hari itu adalah hari Halloween. Di diskotik itu secara tak sengaja Belly bertemu dengan teman lamanya, yaitu Nathan. Nathan tak sendirian. Ia pergi ke diskotik ini bersama temannya yang bernama Evan. Sepulang dari diskotik, mereka memutuskan untuk mengunjungi wahana rumah berhantu di tempat yang terpencil. Rumah hantu itu dioperasikan oleh orang-orang yang memakai topeng. Sebelum masuk ke rumah hantu ini, mereka diberikan sebuah kunci kotak. Isi kotak itu adalah surat perjanjian yang harus mereka tanda tangani sebelum masuk ke rumah hantu ini. Surat perjanjian itu berisi, mereka semua harus mengikuti jalan yang sudah ditandai. Lalu jangan pernah menyentuh aktor. Tak hanya itu saja, mereka akan dimintai untuk melakukan tindakan tertentu. Dan yang terakhir, seluruh ponsel harus dimasukkan ke dalam kotak tadi. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyetujui dengan semua peraturan tersebut. Setelah mereka masuk ke rumah hantu ini, mereka melihat pria bertopeng sedang menyiksa seorang wanita. Mereka mengira itu semua hanya bagian dari pertunjukan saja. Setelah itu mereka harus memilih salah satu jalur yang bertulis jalur aman dan jalur yang tidak aman. Disinilah mereka memutuskan untuk berpencar. Belly, Nathan, dan Angela memilih jalur aman. Sedangkan Harper, Evan, dan Mallory memilih jalur yang tidak aman. Tak berselang lama, Harper, Evan, dan Mallory menemukan 3 peti mati. Di dalam peti mati itu terdapat sebuah pintu, dan mereka bisa melewati pintu itu hanya dengan cara bergantian. Akhirnya Evan dan Harper pun berhasil melewati pintu itu. Di saat giliran Mallory, inilah yang terjadi. Ternyata itu hanyalah laba-laba mainan saja. Setelah itu mereka harus melewati sebuah lubang. Setelah masuk ke lubang itu, Mallory tersesat di dalam lubang itu. Di sisi lain, Belly, Nathan, dan Angela disuruh memasukkan tangan mereka ke lubang yang sudah disiapkan. Mereka pun secara bergantian memasukkan tangan mereka ke lubang itu. Pertama, Angela ia mendapatkan tali, sedangkan Nathan ia mendapatkan sebuah anggur. Di saat giliran Belly, inilah yang terjadi. Kembali ke Harper dan Evan. Di saat mereka menunggu Mallory keluar dari lubang, mereka malah dihampiri oleh seorang pria bertopeng. Pria ini menyuruh Harper dan Evan untuk melanjutkan tantangan mereka yang berikutnya. Saat berjalan tanpa sengaja, Harper melihat pintu keluar. Singkat cerita saja, akhirnya Harper dan Evan bertemu dengan yang lainnya. Dan untuk kali ini, mereka semua harus menyaksikan pria bertopeng ini membunuh Mallory. What's going on? Melihat itu tentu saja mereka menjadi ketakutan. Bahkan pada saat ini mereka tak bisa kabur lagi. Itu dikarenakan semua pintu di ruangan itu terkunci semua. Setelah itu Nathan melanjutkan tantangan berikutnya. Rencananya Nathan akan meminta bantuan.
Untuk berjaga-jaga, Nathan menyiapkan kunci kotak di tangannya. Sementara itu, Evan mencoba mengambil linggis di ruang pria bertopeng tadi. Karena tangan Evan tak muat untuk mengambil linggis itu, Evan meminta tolong ke Angela untuk mengambil linggis itu. Rencananya Evan akan menggunakan linggis itu untuk membuka pintu. Kembali ke Nathan. Kali ini Nathan melihat ada seorang pemeran yang tubuhnya ditutupi dengan kain. Sayangnya kunci kotak yang dipegang Nathan tadi terjatuh. Lalu Nathan memanggil pemeran itu untuk meminta bantuan. Syukurnya si pemeran ini merespon perkataan Nathan tadi. Di sisi lain, Angela hampir berhasil meraih linggis. Namun, untungnya dengan cepat Evan langsung mengambil linggis itu. Tak lama kemudian datanglah Nathan dan pemeran tadi. Syukurnya lagi pemeran ini membawa kunci seluruh ruangan ini. Setelah pintu itu dibuka, mereka semua pun menuju pintu keluar darurat yang dilihat oleh Harper tadi. Namun nyatanya itu bukanlah pintu keluar. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali melewati jalur yang sudah mereka lewati tadi. Namun si pemeran ini mengatakan, jika kalian masuk ke lubang itu, kalian harus berhati-hati karena di sana terdapat jalur rahasia. Mendengar itu, Nathan pun marah ke pemeran ini. Karena jalur rahasia inilah Mallory tewas. Si pemeran ini pun menjelaskan, teman kalian tak tewas kok. Itu hanya bagian dari permainan saja. Teman kalian tadi saat ini sedang menunggu kalian di luar. Namun Evan masih tak percaya dengan si pemeran ini. Evan pun langsung menanyakan nama si pemeran ini. Pemeran ini pun menjawab, kalian bisa memanggilku Mitch. Lalu Nathan meminta ke Mitch agar membuka topengnya. Dengan cerdik, Mitch malah mengalihkan pembicaraan. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergantian masuk ke lubang itu. Dan yang pertama masuk adalah Evan. Setelah Evan melewati lubang ini, ia akan langsung keluar untuk mengambil kotak yang berisi HP mereka semua. Setelah Evan masuk ke lubang itu, disusullah oleh Mitch. Kemudian disusul lagi dengan yang lainnya. Sebelum mereka semua masuk ke lubang itu, Harper meminta kunci Mitch. Di saat Evan masuk ke lubang itu, ada seseorang yang mencoba masuk dari pintu lain. Singkat cerita saja, Mitch pun berhasil melewati lubang itu. Namun dengan licik, Mitch malah menutup lubang itu. Di sisi lain, Harper dan kawan-kawan diserang oleh pria bertopeng ini. Alhasil Angela pun tewas dibunuh pria bertopeng ini. Sedangkan Harper memutuskan untuk kabur melewati jalur lain. Sementara itu Nathan masuk ke jalur rahasia. Di saat yang bersamaan Evan berhasil keluar. Namun Evan tak menemukan kotak itu lagi. Ternyata kotak itu sudah dibawa oleh si badut ke ruangan office. Sedangkan Evan dihampiri oleh Mitch. Lalu inilah yang dilakukan Mitch. Di saat yang bersamaan pula, Harper hampir dibunuh oleh pria bertopeng ini. Syukurnya Nathan datang menyelamatkan Harper. Karena hal itu, Harper pun berhasil kabur. Di sisi lain, pacarnya Harper yang bernama Sam menelpon. Dan yang mengangkat telepon Sam adalah badut ini. Setelah itu, badut ini menghancurkan 3 HP. Kini Harper harus melewati tantangan berikutnya. Harper mengambil senter di sebuah ember. Setelah itu, lampu di ruangan itu mati. Di sisi lain, secara kebetulan Nathan sampai di ruang office. Tanpa pikir panjang, Nathan pun langsung mengambil HP Harper. Dirasa ada seseorang yang datang, Nathan pun langsung sembunyi. Kembali ke Harper. Tak lama kemudian Harper menemukan banyak jebakan. Sialnya kaki Harper terkena paku. Sedangkan Nathan bertemu dengan Mitch. Tentu saja Nathan langsung menanyakan keberadaan teman-temannya. Namun Mitch hanya diam saja. Dengan cerdas secara diam-diam, Nathan memberi lokasi ia saat ini ke Sam. Lalu syukurnya Nathan berhasil kabur. Dan Nathan berhasil menemukan jalan keluar. Di saat yang bersamaan pula Sam mulai mencari keberadaan Harper. Kembali ke Harper. Dengan hebatnya Harper berhasil lolos dari jebakan itu.
Setelah itu, Harper menemukan sebuah kamar. Di kamar inilah Harper harus mengikuti beberapa petunjuk untuk menemukan kunci pintu keluar. Setelah mengikuti petunjuk itu, akhirnya Harper menemukan kunci di bawah ranjang. Di saat yang bersamaan pula, pria bertopeng tadi berhasil masuk ke kamar ini. Akhirnya Harper pun memberanikan diri menyerang pria ini. Lalu Harper membuka pintu keluar. Tak berselang lama Harper terkena tembakan. Ternyata di dalam pintu itu ada sebuah jebakan. Lalu akhirnya si pria ini tewas karena jebakan ini. Tak lama kemudian lampu di semua ruangan pun hidup. Di luar gedung si badut ini menghancurkan mobil Evan. Setelah itu si badut ini mengirim seseorang ke tempat Harper. Dengan sigap Harper pun langsung menyerang seseorang itu. Ternyata seseorang itu adalah Belly. Hingga pada akhirnya Belly pun tewas. Di waktu yang bersamaan Sam sampai ke rumah hantu itu. Di sana Sam terkena jebakan. Lalu si badut ini datang untuk membunuh Sam. Kembali ke Harper. Kali ini Harper diserang oleh pria bertubuh besar. Syukurnya Nathan datang di waktu yang tepat. Sialnya pada saat itu pula Nathan diserang oleh Mitch. Setelah berhasil mengalahkan kedua psikopat ini, mereka pun kabur. Lalu Harper dan Nathan menemukan seorang pria. Pria ini mengaku hanya disuruh dengan para psikopat. Lalu si pria ini pun menuntun Harper dan Nathan menuju jalan keluar. Lalu sementara itu si badut ini memutuskan untuk membakar gedung ini. Di saat Nathan dan Harper akan kabur, mereka masih saja dikejar oleh pria bertubuh besar ini. Karena geram, Nathan pun mencoba untuk melawan pria ini. Setelah itu Nathan dan Harper pun kabur menggunakan mobil Sam. Setelah mengantar Nathan ke rumah sakit, Harper memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi Harper saja. Keesokan harinya si badut ini mendatangi rumah Harper. Dan inilah yang terjadi. Let's take off your mask. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.